Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat jumpa kembali di video pembelajaran di pertemuan ke-9. Pada video kali ini yang dibahas adalah tentang negosiasi. Apa sih yang dinamakan negosiasi? Nah, jadi pada intinya negosiasi adalah sebuah pertemuan bisnis antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, namun negosiasi juga bukan hanya sebatas pertemuan bisnis saja untuk keperluan bisnis atau uh, untuk kepentingan usaha juga, tapi negosiasi juga bisa untuk kepentingan lainnya. Jadi negosiasi juga sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita melakukan aktivitas jual beli itu juga bentuk negosiasi. Kemudian kita mau melamar pekerjaan itu juga negosiasi, ketika interview, kemudian negosiasi gaji itu juga dalam bentuk negosiasi. Jadi negosiasi itu banyak sekali teman-teman definisinya atau keperluannya. Jadi negosiasi itu memang sangat penting bagi kehidupan manusia, untuk apalagi untuk bertahan hidup ya teman-teman. Jadi negosiasi merupakan perundingan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima serta terjadi tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, dalam proses negosiasi juga biasanya belum tentu ada kesamaan gitu. Artinya apa? Ada kesamaan misalkan ketika kita melakukan negosiasi tawar-menawar harga gitu. Pasti adanya terjadinya konflik itu bukan berarti gontok-gontokan ya teman-teman, artinya ada perbedaan. Nah, itu disebut konflik. Nah, dalam proses tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan itu juga uh, adalah sebagai satu kesatuan dari proses negosiasi. Nah, negosiasi juga ketika negosiasi berhasil ketika uh, pihak satu dan pihak kedua itu saling menerima tawarannya masing-masing sehingga terjadi kesepakatan. Jadi negosiasi juga bukan hanya aktivitas bisnis saja, tapi juga untuk kegiatan sehari-hari, misalkan kegiatan kita belanja atau menawar barang di pasar. Nah, jadi pada intinya negosiasi adalah apa? Proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Jadi itu adalah intinya dari negosiasi. Nah, konsep negosiasi teman-teman semua, konsep negosiasi untuk di slide selanjutnya, konsep negosiasi. Nah, negosiasi itu bisa terjadi ketika teman-teman membutuhkan suatu barang. Kemudian anggap saja barangnya itu adalah sepatu. Nah, ketika kita membutuhkan sepatu, kita pastinya kan pergi ke toko sepatu, kemudian kita katakan di kantong hanya memiliki uang 100.000 rupiah. Ketika sampai di toko sepatunya, kita melihat harga sepatu yang kita inginkan itu sebesar 120.000 rupiah. Nah, kemudian terjadilah proses tawar-menawar atau negosiasi agar harga sepatu yang ada di toko itu bisa dikurangi sesuai dengan budget yang kita miliki. Nah, itu adalah konsep negosiasi. Jadi negosiasi itu bisa terjadi ketika kita melihat uh, sesuatu milik orang lain yang kita inginkan, namun ketika kita mendapatkannya harus melalui proses negosiasi tersebut. Negosiasi terlebih dahulu ya. Kemudian negosiasi bisa berjalan ketika seseorang bisa merelakan apa yang dia miliki untuk barang tersebut. Anda juga bisa melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi itu konsep dari negosiasi. Jadi ketika kita menginginkan suatu barang atau orang lain menginginkan barang kita, kemudian terjadilah sebuah proses negosiasi. Apakah kita memberikan atau tidaknya itu adalah proses di dalam negosiasi.
Nah, karakteristik negosiasi yang pertama adalah pasti melibatkan orang lain ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita sendirian melakukan negosiasi sama siapa, pasti ada dua orang minimal antara A dan B, pihak satu pihak dua, baik itu secara individu gitu atau perwakilan dari korporasi atau perusahaan atau dari perwakilan kelompok atau organisasi. Nah, pasti kan melibatkan orang lain gitu ya teman-teman ya. Kemudian di dalam negosiasi karakteristiknya pasti di dalamnya pasti adanya konflik, pasti adanya perbedaan. Jadi setiap negosiasi tidaklah berjalan mulus ya, pasti ada sesuatu yang harus disepakati bersama. Nah, untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Dalam negosiasi tersebut ada beberapa konflik yang timbul pada saat negosiasi dilakukan kedua belah pihak. Jadi kadang-kadang konflik tersebut juga menimbulkan ancaman terjadinya konflik. Itu bisa terjadi dari awal hingga akhir negosiasi dengan kesepakatan yang didapat oleh kedua belah pihak. Ya, konflik itu muncul ketika beberapa pendapat dari masing-masing pihak itu tidak bisa disatukan dengan pendapat pihak lainnya. Jadi pihak satu memungkinkan bersikeras dengan pendapatnya dan pihak kedua tetap bersikukuh dengan pada pendiriannya. Sehingga ini terjadi suatu konflik. Nah, jika hal ini tetap dibiarkan maka besar dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang dihasilkan. Kalau misalkan memang sama-sama keduanya saling bersikeras untuk mempertahankan pendapatnya. Nah, pastikan adanya konflik ya ketika dalam proses negosiasi gitu, baik si A mempertahankan pendapatnya, si B mempertahankan pendiriannya. Nah, untuk mencapai kesepakatan bersama makanya dibutuhkan teknik negosiasi. Nanti apa sih teknik negosiasi, kita akan bahas di pertemuan yang ke-10. Kemudian di poin yang ketiga, karakteristik negosiasi pasti menggunakan barang atau jasa. Jadi ada yang diinginkannya, baik itu berupa barang atau jasa gitu. Jadi dalam suatu negosiasi selalu menggunakan barang jasa untuk pertukarannya atau sistem barternya. Ya, barang jasa itu juga akan menjadi taruhan kedua belah pihak dan kadang-kadang konflik timbul karena ketidaksesuaian penawaran yang dilakukan terhadap barang tersebut. Jadi yang namanya negosiasi itu pasti ada barang atau jasa yang kemudian digunakan sebagai alat penukarnya gitu ya. Kemudian poin yang keempat, di dalam negosiasi selalu ada bahasa lisan, ekspresi wajah atau gerak tubuh. Jadi yang jelas antara kedua belah pihak ketika melakukan negosiasi pasti menggunakan bahasa lisan yang mudah dimengerti gitu. Pastikan sama-sama menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Kemudian anggota negosiasi juga bisa menggunakan ekspresi wajah tubuh yang jelas untuk memenangkan proses negosiasi. Jadi kita bisa menggunakan mimik wajah kita, ekspresi tubuh kita untuk bisa meyakinkan orang untuk mengubah pendiriannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi teman-teman, jadi dalam negosiasi itu pastikan kita menggunakan bahasa yang bisa dimengerti secara lisan, kemudian menggunakan ekspresi wajah yang menekankan bahwa kita ini adalah seorang yang teguh pada pendiriannya, yang mau diajak berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, pada poin yang kelima, berkaitan dengan karakteristik negosiasi itu berkaitan dengan masa depan. Jadi apa yang kita negosiasikan itu adalah untuk keperluan yang akan datang. Jadi ketika kita menegosiasikan pasti untuk sesuatu yang digunakan yang akan datang gitu. Jadi dalam negosiasi biasanya kesepakatan yang didapat menyangkut beberapa hal itu berkaitan dengan masa depan. Hal ini yang belum terjadi namun diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dalam pembahasan negosiasi biasanya ada perjanjian mengenai suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun ketika melakukan negosiasi itu juga harus mempertimbangkan juga pada kondisi pada saat ini.
Nah, biasanya negosiasi tersebut adalah mengenai rencana kerja, pembagian kerja dalam perusahaan. Nah, negosiasi itu juga berkaitan dengan masa depan. Nah, berkaitan dengan masa depan, contoh realnya adalah eh, ketika kalian ingin dipindah divisi dalam suatu pekerjaan, tentunya kalian ada negosiasi terhadap pekerjaan yang akan kalian peroleh nantinya di eh, masa yang akan datang. Nah, kemudian negosiasi baik itu berupa fasilitas dan yang lain-lain itu adalah proses negosiasi yang berkaitan dengan masa depan. Itu salah satu contohnya. Kemudian di poin yang keenam, pastinya ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi karakteristiknya pasti adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi setiap negosiasi pasti terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak. Sekalipun banyak konflik yang terjadi pada saat berlangsungnya negosiasi tersebut. Jadi ketika negosiasi pasti yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pendirian dan yang lain-lain itu pasti terjadi. Kemudian kita mencari titik tengahnya, kemudian untuk bisa mencapai kesepakatan bersama. Jadi negosiasi yang baik itu tentu akan menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, secara langsung salah satu pihak harus mengalah terhadap hasil negosiasi tersebut, gitu ya. Jadi negosiasi yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang tidak merugikan oleh kedua belah pihak, ya. Itu adalah negosiasi. Nah, jadi siapapun bisa melakukan negosiasi. Jadi bahkan seorang ibu rumah tangga juga bisa melakukan negosiasi. Negosiasi tersebut biasanya terjadi ketika ada beberapa hal di dalamnya, beberapa hal yang menimbulkan negosiasi, antara lain pertamanya ada dua orang. Ya nggak mungkin ya kalau misalkan sendirian kita negosiasi sama siapa, sama tuyul atau sama setan mungkin gitu ya, nggak mungkin, pasti adanya dua orang. Jadi negosiasi dilakukan antara atasan bawahan, misalkan antara ayah dan anak atau kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Jadi ketika kita tidak tahu, tidak ada satu orang lebih, maka bukan negosiasi namanya. Minimal ada dua orang yang melakukan negosiasi, baik itu dalam satu organisasi maupun oleh satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian di poin yang kedua, dalam suatu kelompok untuk pengambilan keputusan kelompok tersebut. Jadi di dalam suatu kelompok biasanya hal yang bisa timbul di dalam suatu negosiasi itu biasanya ada keputusan kelompok. Jadi negosiasi tidak hanya dilakukan oleh satu organisasi dengan organisasi lainnya atau dengan pihak intern organisasi. Negosiasi juga bisa dilakukan antar anggota atau dengan pihak intern atau internal. Jadi ketika terjadi negosiasi internal ini, hal ini juga sering digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Jadi di dalam suatu hal yang menimbulkan negosiasi itu bukan hanya berkaitan dengan keputusan suatu kelompok ya, antar kelompok, tapi bisa juga antar anggota di dalam suatu kelompok atau organisasi atau perusahaan yang nantinya pengambilan keputusan dari hasil negosiasi tersebut digunakan sebagai keputusan bersama yang dipatuhi secara utuh oleh anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, poin yang ketiga, hal yang menimbulkan negosiasi adalah antar kelompok. Jadi negosiasi yang dilakukan antar pembeli dan penjual itu juga selalu berkaitan dengan kesepakatan harga yang sesuai dengan kualitas dan jumlah produknya. Jadi negosiasi antar kelompok ini biasanya kadang-kadang menimbulkan konflik dan kerugian satu sama lain apabila tidak terjadi kesepakatan yang baik di antara keduanya. Jadi taruhlah contohnya pembeli dan penjual. Jadi kalau misalkan ada kelompok pembeli, ada kelompok penjual gitu, kemudian pasti di dalamnya ada suatu hal yang harus disepakati, baik itu dari harga, spesifikasi yang diinginkan dan yang lain-lainnya. Nah, itu hal yang mungkin terjadi di dalam suatu negosiasi. Pastinya ada dua orang, adanya pengambilan untuk keputusan kelompok tersebut, adanya negosiasi antar kelompok. Nah, kemudian jenis-jenis negosiator. Nah, negosiator.
Jadi ada dua jenis negosiator. Negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi. Nah, yang pertama adalah value creators. Jadi value creators ini adalah lebih mengutamakan orang yang negosiator yang lebih mengutamakan keuntungan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam negosiasi yang dilakukannya. Kemudian proses negosiasinya ini menciptakan nilai positif bagi kedua belah pihak dan saling menguntungkan. Dalam negosiasi ini akan dikembangkan hubungan antara kedua negosiator yang kolaboratif. Artinya saling mengisi satu sama lain kekosongannya, atau misalkan saling melengkapi, kolaboratif ya. Negosiasi yang mengutamakan kepentingan kedua belah pihak ini bersifat lebih ramah dan lebih kooperatif. Jadi jenis-jenis negosiator yang pertama adalah value creator. Jadi orang yang lebih mengutamakan proses untuk menguntungkan kedua belah pihak. Jadi value creators ini lebih mengutamakan proses untuk mengambil keuntungan antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan terjadinya hubungan yang lebih harmonis dan kolaboratif antara negosiator gitu, untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian adanya jenis yang kedua adalah negosiator value claimer. Jadi value claimer ini lebih ekstrim lagi. Jadi ketika melakukan diskusi, value claimer ini, seorang yang negosiator tipe value claimer ini berusaha memenangkan perundingan. Jadi dengan memberikan sedikit ruang untuk memenangkan negosiasi melalui argumen-argumen yang lebih memaksakan kehendak, kemudian taktik yang lebih manipulatif dan mengada-ngada pada proses tawar-menawarnya, sehingga akan lebih sulit untuk mencapai suatu kesepakatan, karena apa yang digunakan itu, apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada misalkan barang yang sedang dinegosiasikan. Jadi lebih manipulatif gitu, menggunakan cara-cara yang lebih menekan lawan untuk memenangkan suatu negosiasi. Nah, kalian ada di tipe yang mana? Kalian ada di tipe yang mengutamakan proses untuk menguntungkan kedua belah pihak, atau yang menggunakan berbagai macam cara untuk memenangkan negosiasi sampai dengan memanipulasi data dan yang lain-lain untuk memenangkan argumentasi? Kalian ada di mana? Value creator atau di value claimer? Nah, coba nanti kalian teman-teman ceritakan pengalaman teman-teman semua di dalam sebuah tulisan gitu ya, berformat Microsoft Word atau PDF, tentang pengalaman teman-teman sebagai value creator dan value claimer. Dan tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Senin ya teman-teman untuk Office Management 2, dan Office Management 1 dikumpulkan paling lambat hari Kamis minggu depan ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Mungkin akan saya lanjutkan kembali di pertemuan ke-10 mengenai teknik negosiasi yang baik, bagaimana menjadi seorang negosiator. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.